Oke. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu ide konten yang sangat mantep banget cuy. Karena kita akan jawab permintaan di video sebelumnya, yang dimana kakaknya ini minta dibuatin gimana cara bikin konten kayak channelnya Redaksi Konspirasi. Dan setelah saya telusuri, ternyata menarik juga ya untuk channelnya ini. Karena seperti namanya, yaitu Redaksi Konspirasi. Jadi channelnya ini itu membahas tentang teori konspirasi, tragedi, ataupun misteri-misteri yang pernah terjadi atau sedang terjadi di dunia ataupun di Indonesia ini. Dan bagian yang paling menariknya, untuk konten dari video-videonya ini, yaitu menampilkan dokumentasi asli dari tragedinya tersebut. Dan ini bukan cuma omon-omon aja ya. Walaupun videonya masih baru, masih seger, tapi untuk viewsnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ada yang nyentuh ratusan, ribuan, bahkan jutaan views kayak gini. Dan kalau viewsnya udah segede ini, ya pastinya gajinya juga gede banget ya teman-teman. Nah buat kalian yang bingung dan penasaran gimana cara buat konten seperti ini, tenang aja. Di sini saya sudah mendapatkan cara yang paling gampang supaya kalian juga bisa mendapatkan atau bisa membuat konten seperti ini. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih ya untuk si kakaknya ini udah komen di video sebelumnya, karena kita bisa membahas salah satu channel atau ide konten yang benar-benar mantap dan luar biasa banget ya. Dan buat teman-teman yang punya requestan atau permintaan untuk membahas ide konten atau ingin membahas tentang apa gitu ya, kalian bisa langsung aja komen di video ini. Nanti misalkan sudah saya temukan untuk caranya, kita akan bahas di next video. Jadi oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum like, di like dulu. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Kalau udah, yuk kita langsung aja ke inti videonya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini untuk percakapan yang sudah saya lakukan dengan ChatGPT ya, yang dimana ini adalah hasil dari semua prompt yang sudah saya berikan di deskripsi video ini. Jadi di sini ada dari ide kontennya, dan selanjutnya di sini ada dari skripnya ya teman-teman. Dan selanjutnya itu ada dokumentasi dari tragedi atau kejadiannya. Nah, tenang aja, di sini saya akan coba praktekkan dari awal lagi ya. Jadi kita langsung aja membuat perintah baru. Jadi oke, kalian bisa langsung aja buka ChatGPT, kalian bisa download di Play Store atau kalian juga bisa langsung buka dari web langsung ya, dari Google. Oke, di sini teman-teman tinggal masukkan aja untuk promptnya seperti ini, yang dimana di sini untuk promptnya kita akan meminta berita-berita viral yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia yang berkaitan dengan teori konspirasi, tragedi besar, dan misteri sejarah atau kejadian yang emang udah ada atau yang sedang terjadi gitu maksudnya ya. Nah sebenarnya ini nggak harus di Indonesia ya, kalian bisa rubah di bagian sini. Kalian bisa ubah ke Amerika atau Jepang atau ya negara yang kalian pengen gitu ya. Jadi nggak harus Indonesia teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan contohkan aja untuk negaranya Indonesia. Kalau udah, kita langsung coba kirim aja. Nah oke teman-teman, bisa lihat di sini untuk hasilnya ini lumayan bagus banget ya, dimana di sini ada tragedi besar dan mencekam kayak tragedi Kanjuruhan yang kemarin di tahun 2022 ya. Ada kecelakaan kereta Bintaro yang udah lama terjadi di tahun 1987 juga. Jadi kalian bisa coba menggunakan salah satu ide konten ini. Jadi kalian bisa coba aja gitu ya, menurut kalian mana yang paling menarik. Nah oke, jika kalian sudah mendapatkan ide konten yang menurut kalian cocok untuk kalian gunakan, selanjutnya kalian tinggal masukkan aja prompt seperti ini. Yang dimana untuk prompt ini kita itu akan meminta sebuah skrip dengan durasi 1 menit aja, karena untuk video short ya sebenarnya nggak harus YouTube short, jadi kalian juga bisa upload nanti kontennya itu di. Nah di bagian sini kalian tinggal rubah aja, yang dimana di sini adalah tragedi yang ingin kalian bahas gitu ya, atau konten yang ingin kalian bahas, masukkan aja. Misalkan di sini saya akan coba tragedi Kanjuruhan ya teman-teman. Oh ya, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, karena nanti di akhir video saya akan memberikan informasi penting tentang ide konten ini supaya kalian nggak kena pelanggaran dari hak cipta ataupun pelanggaran YouTube lainnya. Kalian itu harus tahu ya tentang apa saja yang tidak boleh ditampilkan di YouTube gitu ya. Jadi oke, jika sudah seperti ini, kita langsung aja kirim untuk promptnya ini. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk hooknya ya. Di sini untuk hooknya, malam itu seharusnya jadi pesta sepak bola, tapi yang terjadi justru salah satu tragedi stadion paling mematikan di dunia. Nah, ini hooknya udah bagus, dan di sini ada isinya, ada penutupnya, dan ini udah menurut saya udah bagus banget ya. Nah, di sini kita karena masih berbentuk seperti ini, kita coba untuk minta ubah menjadi sebuah narasi gitu ya. Oke, nanti ChatGPT bakal kasih untuk skripnya dalam berbentuk narasi yang tinggal kalian baca aja gitu ya. Oke, kita sudah mendapatkan ide kontennya dan juga narasinya. Selanjutnya kita akan mencari gambar atau video dokumentasi asli dari tragedi tersebut. Nah, di sini kita nggak perlu cari-cari di Google atau kita juga nggak perlu cari-cari di platform manapun, karena kita akan minta ke ChatGPT
yang akan mencarikan semua itu ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja untuk prompt berikutnya. Di sini kita akan masukkan. Nah, teman-teman bisa ubah di bagian sini yang di dalam kurung ini. Sesuaikan dengan judul yang kalian pilih. Yang dimana khususnya untuk prompt ini kita itu minta ChatGPT untuk mencari footage dari media berita, rekaman CCTV atau liputan resmi yang digunakan untuk riset atau bahkan konten. Jadi intinya sih kita minta ChatGPT untuk mencarikan video aslinya gitu ya. Oke, kita bisa langsung kirim aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk rekaman CCTV-nya itu dari YouTube ya. Nah, nanti kalian bisa ambil video ini walaupun dari YouTube itu tetap bisa kita gunakan. Yang terpenting kalian tahu tentang hukum fair use. Jadi fair use itu maksudnya penggunaan wajar ya. Jadi kalian itu harus pintar dalam editingnya. Tapi tenang aja, di sini saya akan coba praktekkan bagaimana cara untuk kalian mengedit videonya supaya nggak kena klaim hak cipta gitu ya. Oke, jadi di sini karena kita hanya dikasih satu video, kita bisa minta lagi ChatGPT untuk carikan video yang lain dari sumber yang lain. Kalian tinggal masukkan aja perintah seperti ini. Oke, kita bakal coba langsung kirim aja. Nah, di sini ada rekaman asli dari TikTok kayaknya sih. Oh, dari YouTube, masih dari YouTube. Dan di sini ada dari Kumparan juga, ada dari YouTube juga. Oke, teman-teman. Jadi sumber-sumbernya sudah dapat ya. Kita coba minta gambarnya ya. Jadi jangan cuma videonya aja, melainkan kita juga akan minta gambarnya supaya sebagai bahan tambahan saat kita editingnya gitu. Oke, di sini kita juga sudah mendapatkan beberapa gambar juga ya. Nah, teman-teman bisa langsung download aja semua bahannya dari mulai video dan juga gambarnya. Misalkan kalian sudah download semuanya, kita bakal langsung aja untuk editing ya. Dan untuk editing ini penting juga ya, karena kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan fair use ini atau penggunaan wajar ini. Supaya konten kalian itu bisa dimonetisasi dan tidak kena klaim hak cipta ya teman-teman. Jadi oke, kita bakal langsung aja ke editingnya. Buat kalian yang pengen mendapatkan akses fitur-fitur premium seperti ini, langsung aja cek aplikasi Editing Pro dengan harga termurah, yaitu cuma 40 ribuan aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Karena dengan kita ngedit beserta fitur-fitur pro-nya, kita akan lebih leluasa tanpa ada batasan, dan konten kita juga itu akan semakin menarik. Oke, jadi di sini saya sudah ada di aplikasi CapCut-nya ya. Kalian bisa langsung menggunakan aplikasi editing apapun. Oh iya, sebelumnya untuk bahan-bahannya kalian bisa cari juga di platform lainnya kayak di Google, YouTube ataupun di TikTok. Itu terserah kalian. Yang terpenting kalian paham tentang fair use-nya ya. Misal ChatGPT-nya itu nggak bisa kasih video-video lagi gitu atau bahan-bahan lagi, karena kadang ChatGPT juga punya batasan ya teman-teman, nggak bisa akses semua link dari videonya gitu atau mencarikan semua gambar dari videonya. Jadi kalian bisa coba cari aja dengan menggunakan kata kunci sesuai dengan judul yang kalian pilih ya. Oke, di sini kita langsung aja klik di bagian New Project. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung masukkan aja untuk semua bahannya ya. Atau kalian juga bisa masukkan satu persatu aja untuk bahannya. Di sini saya akan coba masukkan satu video dulu ya, atau satu bahannya dulu. Oke, ini adalah salah satu video yang saya download ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini kita ubah dulu ya untuk rasio aspeknya. Jangan lupa diubah ke 9:16. Kalau udah, selanjutnya di sini kita masukkan untuk audionya. Untuk audionya ini kalian bisa menggunakan suara rekaman kalian sendiri atau kalian juga bisa menggunakan suara AI, itu terserah kalian ya. Tapi kalau bisa itu kalian menggunakan suara sendiri jauh lebih aman, tapi sebenarnya untuk suara AI juga aman-aman aja gitu ya. Dan misal kalian pengen sama persis gitu ya untuk pengisi suaranya dengan channelnya Redaksi Konspirasi, itu kalian bisa menggunakan voiceover dari Elephant Labs, namanya itu kalau nggak salah Pratama ya. Ya kalau nggak salah sih Pratama teman-teman, itu sama persis gitu ya untuk suaranya. Pokoknya itu AI dari Elephant Labs. Tapi di sini saya akan contohkan aja menggunakan AI dari CapCut ya, karena supaya lebih simpel dan lebih gampang juga. Karena saya juga sudah menggunakan fitur Pro, jadi untuk teks audionya itu sudah terbuka ya teman-teman. Jadi di sini kita klik di bagian teks, lalu ada teks ke audio. Nah, di sini saya langsung masukkan aja untuk skrip atau narasi yang sudah saya buat sebelumnya ya di ChatGPT tadi. Oke, kita klik down. Dan di sini saya akan coba pilih untuk pengisi suaranya teman-teman. Dan untuk pengisi suaranya ini lumayan banyak juga ya. Kalian bisa coba pilih yang menurut kalian itu paling cakep atau paling cocok gitu ya. Tapi di sini saya akan coba pilih di bagian laki-laki dan saya akan pilih yang pria berkelas teman-teman yang ini. Oke,
Kalau udah, klik aja checklist. Kita klik aja next. Selanjutnya klik di bagian sini. Oke, di sini saya akan coba ubah dulu untuk tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk voice overnya dan juga auto captionnya udah jadi ya secara otomatis karena kita menggunakan voice over dari CapCut, jadi sudah otomatis dengan auto captionnya gitu. Dan untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa selaraskan aja untuk audio dan visualnya, dan hal yang paling penting adalah fair use-nya. Dan untuk fair use-nya itu kalian harus mengedit videonya itu maksimal di 5 detik ya. Jadi misalkan sudah capai 5 detik, kalian harus ubah scene dari videonya. Misal di sini teman-teman. Ya walaupun sebenarnya untuk fair use ini masih pro kontra ya. Belum ada aturan pasti yang emang menetapkan berapa detik video yang bisa kita gunakan gitu ya. Tapi info yang saya dapat itu untuk fair use itu kalian maksimal 5 detik. Di bawah 5 detik itu lebih bagus. Nah, misal di sini ya teman-teman, untuk durasinya di sini kan ada durasi itu di bagian atas. Nah, di sini ada 2 sampai 3 detik. Nah, di sini kita bisa potong untuk videonya. Kita coba perbesar lagi seperti ini. Oke. Dan nanti untuk selanjutnya kalian bisa potong lagi, misal pengen ngambil di bagian sini gitu. Kalian potong. Yang ininya kalian hapus dulu. Oke, kalian misalkan di sini di 3 detik lagi gitu ya. Seperti itu. Kita perbesar lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Ya lebih bagus sih kalian harus kombinasikan dengan video-video yang lain gitu. Misal di sini saya akan coba masukkan lagi untuk satu videonya gitu ya. Klik di bagian sini. Nah, di sini saya akan coba masukkan untuk salah satu videonya. Misalkan yang ini ya. Oke. Kita coba masukkan. Oke, di sini teman-teman. Nah, ini kita perbesar dulu. Oh ya, untuk audionya jangan lupa kalian hilangkan dulu ya. Karena ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi kalian bisa selaraskan aja untuk audio dan visualnya, dan di sini misalkan di 9 detik, 9 detik, 3 detik lagi. Nah, di 9 detik ya teman-teman. Ini hapus dulu untuk akhirannya. Nah, kalau bisa itu si video ini tuh diselipkan di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Ya walaupun emang satu video juga masih aman ya, tapi lebih bagus atau lebih aman itu seperti ini. Atau kalian juga bisa tambahkan gambar yang lain gitu. Jadi jangan cuma video aja, kalian juga bisa tambahkan gambar. Oke, misalkan seperti ini, misalkan di sini untuk gambarnya, untuk gambar sih sebenarnya nggak harus di 5 detik ya. Itu lebih dari 5 detik juga nggak masalah. Tapi kan masalah lainnya itu pasti muncul, yaitu kalau misalkan gambar aja pasti kan bakal boring juga ya. Karena ya cuman gambar doang gitu. Dan untuk gambar ini kalian bisa mainin keyframe-nya teman-teman. Nah, kita klik di bagian gambarnya, lalu di sini ada keyframe. Nah, kita coba perbesar sedikit. Ini jangan terlalu panjang ya, untuk gambarnya sekitar 11. Oh, 11. Enggak, benar ya, 12. Karena ambil di 3 detik. Oke, kita perbesar seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bakal bikin videonya ini supaya lebih dramatis gitu ya. Jadi di sini saya akan coba tambahkan filter, teman-teman. Klik di salah satu videonya, di sini ada yang namanya filter. Oke, di sini. Selanjutnya kita klik di bagian retro. Oke, misal di sini saya akan coba menggunakan yang ini. Oke, di sini kita langsung klik aja di bagian terapkan ke semua di bagian sini, apply to all. Oke, kalau udah selanjutnya klik di bagian checklist. Nah, nanti hasilnya itu bakalan seperti ini ya. Jadi untuk gradient warnanya itu sama ya, teman-teman, supaya videonya itu lebih nyatu lah. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan efek ya. Di sini kita klik di bagian efek. Nah, teman-teman bisa pilih efek video. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal pilih aja yang namanya retro. Nah, teman-teman bisa pilih terserah mau yang mana. Misalkan di sini saya akan coba pilih yang kebocoran 2 nih, ini. Kalau udah klik aja checklist. Nah, di sini kita bisa panjangkan aja sesuai dengan video. Dan di sini saya akan coba lanjutkan tanpa merecording ya, karena nanti hasilnya bakalan lumayan lama juga. Karena di sini saya akan coba sesuaikan dengan audio dan juga visualnya supaya lebih nyatu dan lebih menarik gitu. Oke teman-teman, di sini saya sudah satukan untuk audio dan visualnya ya. Dan di sini saya juga sudah menambahkan beberapa gambar juga teman-teman, kalian bisa lihat ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan auto caption ya teman-teman, terutama kalian yang memang menggunakan rekaman suara kalian sendiri atau kalian bisa menggunakan voice over dari Elephant Labs. Di sini untuk menambahkan auto captionnya, klik aja di bagian teks, lalu ada auto caption di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk bahasanya, kalian menggunakan bahasa apa, dan juga di sini untuk
sumber dari audionya itu kalian juga bisa pilih, ada dari video dan juga dari voice over gitu ya. Dan di bagian bawah sini kalian juga bisa pilih template yang kalian suka. Karena di sini saya menggunakan versi Pro, jadi untuk otomatis template-nya juga sudah terbuka semua ya teman-teman. Tapi di sini saya akan coba pilih template yang simple aja. Kalau udah, klik aja di bagian generate. Oke, nanti seperti ini ya untuk hasilnya teman-teman. Dan sebenarnya sih untuk editingnya seperti ini aja ya. Oh ya, kalian juga bisa menambahkan background ya. Kalian bisa coba cari backgroundnya di YouTube, atau kalian juga bisa cari langsung dari CapCut. Tapi saya sarankan sih jangan dari CapCut ya, karena pernah saya juga ambil background dari CapCut itu kena klaim hak cipta juga ya. Jadi kalau bisa kalian cari di YouTube aja, itu banyak kok background no copyright. Apalagi kalau kalian ngambilnya dari YouTube Library, itu pasti aman 100% ya. Jadi untuk membuat konten seperti ini adalah yang harus kalian perhatikan adalah penggunaan wajar atau fair use-nya ya, karena ini seperti re-upload ya teman-teman. Kita mengambil video orang lain dan kita modifikasi dan kita edit sendiri lagi. Dan untuk videonya itu kalian maksimal di 5 detik aja. Kalau di bawah 5 detik itu lebih bagus, misalkan di 3 detik ataupun 2 detik, tapi 2 detik terlalu sebentar ya. Ya di 3 sampai 5 detik lah. Dan kalian juga harus kombinasikan dengan video atau gambar-gambar yang lain. Jadi jangan cuma satu video doang. Kalian potong-potong 3 detik, 3 detik itu tetap nggak bakalan aman ya kalau kalian hanya menggunakan satu video doang. Jadi usahakan dengan gambar atau video yang lain. Jadi kalian kombinasikan dan menjadi sebuah video baru gitu ya, atau ide konten baru gitu. Dan mungkin segini aja ya untuk video kali ini. Misalkan kalian yang masih bingung dan masih banyak pertanyaan gitu ya, kalian bisa langsung aja komen di video ini. Dan misalkan kalian juga yang pengen kita bahas apa atau pengen request tentang apa, kalian juga bisa komen di video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jumpa lagi di video menarik berikutnya.